Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita dokter, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh jengkel, oh kita ya jengkel. Loh kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ini ngaji itu harus objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa rektornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran Allah ngendikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita harus tetap kaji meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu orang yang wakam da'in yadda'i annahu da'a ilallah tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Artinya orisinil gini, suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap senang. Karena nggak penting yang populer saya apa enggak itu tidak penting, yang penting agama ini tetap jalan. Sama negara ini harus jalan siapapun presidennya. Ya, ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya melewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Singkat cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadhailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang dari istrinya minta belanja dari ngaji terus benar dituntut belanja kan itu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok yang Malang bosan jalan-jalan ke Rembang. Nah, jadi nggak mesti benar juga niatnya. Jadi ya sama itu. Jadi kalau di dunia kiai yang masih orisinil itu nafsu itu benar-benar dilatih. Nah, yang hilang dari peradaban maka masih dalam cerita ada orang perang Allah sama itu tidak begitu hadir. Ali radhiyallahu anhu ketika perang saya sering cerita di mana-mana. Teks hadis itu semuanya ketika orang itu meludahi maka nayuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim itu karena diludahi. Ada yang fal yukrim jadi langsung angkat udah perangnya enggak ada yang fal ya karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu siapa yang iman kepada Allah dan Rasul maka padahal saya tadi motifnya demi Allah dan tamu Rasul. Jadi dulu itu ada seorang ulama kita dipanggil anak muda karena hidup kita dan emosi karena Allah dan wahai kiai datang ke rumah saya. Sehingga ketika diudahin ini setelah sampai ke rumah orang jangan-jangan perang saya karena saya kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah nggak jadi butuh Pak Yai silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah. Dosen marah. Kiainya santai senyum-senyum rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang ya saya pulang. Saya senang sekali nyenang kantong. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah pemudanya nangis minta dimaafin.
Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita dokter, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh jengkel, oh kita ya jengkel. Loh kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh, kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel, itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh, itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika, kadang wasil man qata'aka. Sambunglah orang yang memutuskan. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama. Jadi nggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada kalimat dari Rasulullah SAW. Dawe Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita, perilakunya nggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tonggo apik lagi tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Mbok bojomu lagi cerewet lagi tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu, istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan. Ya kalau dalam bahasa pondok latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya masya Allah. Padahal Nabi berso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang sadune Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu sehingga kita tidak mudah didikte. Ya tak ulang lagi nggak mudah apa? Didikte. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat. Makanya tadi seperti mukadimah yang dibaca Pak Haris tadi, agama ini rahmatan lil alamin. Orang yang dolim saja dapat jatah apa? Rahmat, apalagi yang soleh. Nah kemudian yang perlu dicatat, kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak, yang makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali nggak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah luar biasa. Tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu
menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Lah tapi kita ini enggak, kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi, profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Nah itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiainya juga gitu, kiai makan enak kalau yang disukai, kalau enggak. Lalu bedanya apa kiai sama orang awam? Orang awam juga gitu, makan lahap ya kalau yang disukai. Nah ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak itu apa? Idamuhu al-ju'. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya masyhur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah. Nabi diberi hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter Tobit. Itu sama Nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi itu nggak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa, ini nggak perlu diobatin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kau tidak pernah sakit? Karena kita ini kaum, kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian ini nggak kehitung gitu lah. Apalagi kalau gratisan itu tambah banyak. Pola tidur juga gitu kata Nabi, dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah itu namanya orang-orang soleh yang sudah ada didikte materi. Kalau yang didikte materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC gini-gini. Sebenarnya enggak, tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Mbok di gudang, mbok di bis, kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak. Sama, mbok lapar, mbok hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Nah ini ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah, cara ibadah juga gitu. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim, seorang kiai Kiai Memun. Itu dulu kita pengkaji ilmu, itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu, dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau. Jadi beliau namanya Muhammad saja. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa ngomong. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa? Tapi nggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini nggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin, dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa.
Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali, karena yang kesana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia kesana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh. Lama-lama yang kesana itu TKI itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat ini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Seorang lagi itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid akhirnya perangi rapati tenanan, benang mati, benang lebu. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab takdirnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah, jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh, kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan, syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik. Oleh perang rapati tenanan benang mati namun lebu. Itu yang pertama, termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya. Terus beliau itu orang yang riwayat kalau menjelaskan ilmu. Ini juga guru-gurunya Mbah Hasyim, Mbah Guru sama Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotot Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis. Sanad dibulak-balik, matanya dibulak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini. Ayul afdol al-ulama awis salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Terus dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Kan kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan? Kan enggak. Nah kalau raja kan enggak pati, malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut sudah. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu, dan yang tanya itu langsung diam. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang, sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan itu gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.